Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam untuk para pemateri materi dan salam sejahtera buat para audiens yang akan menonton. Terima kasih sebelumnya untuk para pemateri materi tim saya. Kami dari kelompok 1 dari kelas 1A, adanya video ini akan memenuhi tugas kewarganegaraan oleh Ibu Aulia. Di sini topik yang akan dibahas adalah integrasi sebagai perubahan yang menyatukan Indonesia. Sebelumnya penyesalan katanya ada di belakang. Yang di awal itu perkenalan. Agar tidak ada penyesalan, sebenarnya kami perkenalan. Saya sendiri Trinanda Samosir dengan NIM G1D1224044 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan teman saya Meliana Cecilia Sinaga dengan NIM G1D1222020. Saya Serli Marisa Patasya Sihotang dengan NIM G1D1222124. Saya Filia Alvinita Brutarigan dengan NIM G1D1222050. Saya kembalikan ke moderator. Nah, apa-apa saja yang akan dibahas nanti, kita akan bahas apa itu integrasi nasional, dan kabar integrasi yang ada, pentingnya integrasi satu negara, dan apakah ada negara tanpa integrasi, dan bagaimana kondisi negara tersebut. Baik. Integrasi sebagai perubahan yang menyatukan. Pengertian integrasi bangsa pengertian bangsa merupakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi nasional adalah perubahan pembentukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, jenis-jenis integrasi bisa dijelaskan dengan bentuk berita masa kini. Nah, memeriahkan upacara 17 Agustus di istana, seluruh menteri hadir pakai baju adat. Pengenalan budaya merupakan jenis integrasi kebudayaan. Pengenalan bahasa ke dunia internasional harus konsisten. Berita ini menjelaskan jenis integrasi nasional. Dan Akademi Unsur, CMM G20 ajang kenalkan keberagaman budaya Indonesia, mereka mengenalkan budaya dalam bentuk sosial, jenis yang dan berita ini termasuk jenis integrasi sosial. Pentingnya integrasi suatu negara. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena integrasi nasional dapat memersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata-mata. Indonesia sangat dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Oleh karena sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Terus akan ada pertanyaan, apakah integrasi dapat berarti pembaruan atau penyatuan? Ya, bisa. Dari berbagai pengertian, saya baca integrasi adalah pembaruan atau penyatuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan sehingga kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, disambungkan oleh pertanyaan tersebut, apakah integrasi yang berarti pembaruan atau penyatuan? Dari artian saja sudah ada hubungannya. Nah, integrasi ini yang akan merubah suatu perubahan menjadi penyatuan. Selanjutnya akan materi hubungan istilah bangsa dan nasional akan disambung oleh teman saya, Meliana Cecilia. Nah, selanjutnya bagaimana sih hubungan istilah bangsa dan nasional itu? Nasional yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup
manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap nasional, memiliki identitas bersama. Jadi, menurut kami, istilah nasional merupakan bagian dari istilah bangsa, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, apa sih hal-hal yang diintegrasikan? Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Perlunya bangsa akan integrasi. Mengapa dikatakan seperti itu? Pentingnya integrasi nasional jelas untuk menyatukan semua orang dari bangsa dan minoritas nasional di suatu negara. Integritas menyeratkan bahwa semua orang sama terlepas dari minat, ras, agama, jenis kelamin, dan kelas mereka. Integrasi nasional adalah cara untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat dalam memenuhi hak mereka atas perlindungan keadilan. Integrasi nasional di negara manapun dengan jelas membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan bangsa, dan memberikan semua hak dan kewajiban vital kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filia. Oke, sekarang kita akan membahas negara tanpa integrasi. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara yang telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah suatu yang alami bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder, bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu negara. Negara tidak mampu berintegrasi. Terjadinya banyak kerusakan politik dan sosial terhadap negara secara keseluruhan. Misalnya di India, akibat disintegrasi banyak orang yang menderita karena penghinaan, pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Penguasa bumi tidak dapat mengelola negara dengan baik karena mereka gagal menyatukan semua bangsa menjadi satu. Akibatnya, India masuk ke tangan tentara Mughal dan mudah terpapar ke negara lain atau bahkan monopoli. Rezim Inggris entah bagaimana mengubah India dalam aspek pendidikan, budaya, dan sosial. Adapun Baik, saya contoh bantu. Contoh dari negara yang tidak berintegrasi itu ada India, Pakistan, Yugoslavia, Timur Leste, dan Korea. Baik, dilanjutkan oleh teman saya, Filia. Contoh negara yang telah berintegrasi yaitu Indonesia, Malaysia. Nggak tahu aku negara apa. Dan untuk contoh negara yang telah berintegrasi, Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Dan sekarang yaitu faktor-faktor yang menjadi bangsa yang berintegrasi. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda
pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia yang dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh banyak pahlawan yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Sekarang kita serahkan materi ini kepada Saudari Sherly. Selanjutnya kita membahas mengenai esensi dan urgensi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional sendiri adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional. Mengapa identitas nasional penting bagi negara bangsa? Pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Jika kita sudah dikenal bangsa lain, kita bisa melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan apa itu integrasi nasional, dan apa hubungannya dengan satu negara, dan bagaimana kondisi suatu negara yang tidak dapat berintegrasi dan tidak mampu berintegrasi. Nah, dengan tahunya kita dengan integrasi tersebut, setidaknya kita dapat mengimplementasikan apa yang kita sudah ketahui. Dan sekian dari kelompok 5, terima kasih.